Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifatul Alifah, NPM 2215100181 dari Prodi Akuntansi Fakultas Social Science. Mata kuliah yang saya bawakan adalah Etika Profesi dari Bapak Dr. Saimara AM Sembayang SE MSI. Materi saya hari ini adalah Etika Profesi BUMN PT PLN. Latar belakang dari BUMN PT PLN, yaitu PT PLN sebagai penyedia listrik nasional memegang tanggung jawab vital untuk negara. Pelayanan publik bersih harus berbasis etika, integritas, dan anti korupsi. Pelanggaran etik menurunkan kepercayaan masyarakat, merusakkan reputasi BUMN. PLN wajib menerapkan tata kelola bersih atau GCG agar tidak ada suap, gratifikasi, manipulasi data, dan penyalahgunaan jabatan. Transformasi budaya integritas bukan pilihan, tetapi kewajiban kelembagaan. Adapun konsep etika profesi PT PLN yaitu pedoman sikap dan perilaku pegawai sesuai Code of Conduct atau COC PLN. Menjaga kehormatan profesi dan amanah sebagai pelayan publik. Berbasis prinsip di antara lain yang pertama ada anti suap dan gratifikasi. Lalu keadilan terhadap pelanggan, anti manipulasi dan anti kolusi proyek. Keterbukaan informasi dan layanan. Adapun nilai integritas pegawai PLN terdiri dari 5. Yang pertama, jujur, tidak memalsukan data instalasi, laporan pekerjaan, dan realisasi bahan. Yang kedua, amanah, tidak memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi. Yang ketiga, adil, layanan pemasangan atau penyambungan tidak pilih kasih. Yang keempat, transparan, mengikuti prosedur resmi, tidak menerima uang tambahan. Yang terakhir, anti gratifikasi, menolak hadiah atau uang terkait layanan. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran etika atau faktual di lapangan. Yang pertama, menerima uang agar mempercepat pemasangan atau perubahan daya. Perubahan yang kedua, kerjasama ilegal dengan vendor untuk markup material. Yang ketiga, penyalahgunaan jabatan untuk proyek pribadi atau keluarga. Yang keempat, kebocoran data pelanggan ke pihak eksternal. Dan kelima, kolusi tender barang dan jasa kelistrikan. Dan yang terakhir, penggunaan kendaraan dan aset PLN untuk kepentingan personal. Dampak pelanggaran yaitu yang pertama hilangnya kepercayaan publik pada PLN dan BUMN. Lalu pemborosan anggaran negara dan potensi kerugian besar. Dan ada penurunan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Adapun resiko pidana korupsi, gratifikasi, dan penyalahgunaan jabatan. Citra profesional pegawai runtuh, stigma negatif jangka panjang. Adapun sistem pencegahan dan pengawasan yang terdiri dari 5 poin. Yang pertama ada audit internal dan eksternal berkala pada unit distribusi dan transmisi. Dan yang kedua ada whistleblowing, sistem untuk laporan anonim tanpa ancaman balasan. Yang ketiga ada e-procurement dan digitalisasi layanan untuk menutupi peluang suap. Yang keempat, kontrak integritas sebagai pegawai ditandatangani per tahun. Dan yang terakhir, zona integritas atau ZI menuju WBK atau WBBM untuk unit rawan suap. .
Adapun penguatan budaya etika, pemimpinan sebagai role model anti gratifikasi, pelatihan berkala integritas dan anti korupsi seluruh pegawai. Reward dan punishment berbasis aspek moral, bukan hanya kinerja teknis. Internalisasi slogan, listrik untuk negara, bukan untuk kepentingan pribadi. Kampanye no taping, no suap, no gratifikasi kepada pelanggan. Di sini ada implementasi GCG pada PLN. Transparansi proses penyambungan baru. Yang kedua, akuntabilitasi pelaporan dalam sistem digital. Yang ketiga, independensi audit dan pengadaan. Yang keempat, responsibilitas pelayanan tanpa diskriminasi. Dan terakhir, fairness atau perlakuan setara untuk setiap pelanggan. Dan yang terakhir, saya membawakan materi yaitu tentang kesimpulannya. Adapun kesimpulan dari semua materi yang saya bawakan yaitu etika profesi dan penerapan Good Corporate Governance atau GCG merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan tugas karyawan PT PLN Persero sebagai penyediaan layanan publik strategis. Integritas, transparansi, akuntabilitas, serta penolakan terhadap gratifikasi menjadi prinsip yang wajib diterapkan dalam setiap proses pelayanan kepada masyarakat. Pelanggaran etika seperti suap, kolusi, penyalahgunaan jabatan, dan kebocoran data tidak hanya merugikan institusi, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap PLN sebagai BUMN nasional. Transformasi budaya kerja berintegritas membutuhkan peran aktif seluruh pegawai, dengan pemimpinan sebagai teladan utama dalam mewujudkan pelayanan yang profesional, adil, dan bebas dari kepentingan pribadi. Sekian dari materi yang saya bawakan tentang etika profesi BUMN PLN. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.